I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian. Nama saya Bilang. Kami dari Kelompok 4 ini membuat video vlog tentang Museum Bank Mandiri yang ada di Kota Tua. A few moments later. Hai teman-teman, hari ini kita ingin mengulas kembali Museum Bank Mandiri yang ada di Kota Tua loh. Hari ini kita akan mengunjungi dua museum sekaligus, Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri. Ikutin kami terus ya, bye-bye. Let's go, let's go, let's go. Kalian tahu nggak sih bahwa Museum Bank Mandiri yang berada di kawasan Kota Tua ini dulunya adalah gedung perbankan peninggalan zaman Belanda loh. Dan dulunya gedung ini sering dipakai untuk menaruh uang-uang para bangsawan Belanda dan Cina. Dan gedung ini telah berdiri sejak tahun 1929, 16 tahun sebelum Indonesia merdeka loh. Namun gedung ini kemudian dialihfungsikan menjadi tempat wisata edukasi dan juga sejarah perbankan di Indonesia. Museum ini memamerkan koleksi operasional bank kolonial, berangkas kuno, mesin tik, serta barang lainnya. Gedung ini dulunya adalah kantor dagang dan perbankan Belanda sebelum digantikan menjadi aset Bank Mandiri. Di museum ini, pengunjung juga dapat melihat alat pemotong uang kertas, mesin tik, mesin penghitung uang, dan surat berharga masa lalu. Dan gedung ini telah dirancang oleh arsitek Belanda. Di museum ini juga terdapat kasir Cina. Di sini terdapat mesin ketik, tapi tidak disebut dengan mesin ketik, tapi ini adalah mesin percetakan buku tabungan. Selanjutnya kita memasuki ruang Afdeling Bank Zaken. Di ruangan Afdeling Bank Zaken yang melewati pagar hanya orang-orang tertentu seperti pegawai dan lain-lainnya. Kenapa di sini ada perahu? Karena dulunya bangsa Eropa datang menggunakan perahu. Di sebelah kiri kita ada lift yang hanya berisi 3-4 orang. Ruang Afdeling Bank Zaken terdapat rempah-rempah Nusantara. Kultur stem cell adalah kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 sampai dengan 1833. Secara garis besar, kultur stem cell dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanam mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan besar di negara Belanda. Sebaliknya, bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita waktu dan energi masyarakat dikuras untuk mengurus tanah milik masyarakat kolonial. Di sini terdapat buku besar untuk catatan-catatan perdagangan pada saat itu.
pastinya kalian tekan tombol like ya guys ya. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya, dan satu subscribe kalian bisa mendadak masuk surga. Yang nggak subscribe nggak bakal ya guys. Di sini terdapat beberapa jenis bank, ada 6, yaitu Bank Industri Negara, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Tunggal, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia. Museum Bank Mandiri ini terdapat koleksi surat berharga dan dokumen perbankan tempo dulu, terutama tersimpan di area ruang kluis dan penyimpanan surat berharga. Museum ini juga punya banyak koleksi surat saham pada tahun 1954 dan 1960. Di sini juga terdapat stempel. Stempel itu digunakan untuk mengasah surat atau dokumen. Stempel itu biasanya terbuat dari kayu, logam, karet elastis. Di bawah stempel itu biasanya ada tebak gambar atau tulisan atau keduanya, bahkan yang bisa membuat cap. Di sebelah kiri kita terdapat barang-barang yang diperlukan pada zaman dulu. Di sini terdapat telepon operator lama. Telepon jadul ini dulu dipakai petugas operator untuk menghubungkan panggilan antar divisi atau nasabah. Jadi itu dia beberapa koleksi menarik yang ada di Museum Bank Mandiri. Walaupun terlihat sederhana, setiap benda punya peran penting dalam sejarah perbankan Indonesia. Di sini terdapat alat atau mesin pendeteksi uang palsu. Ayo kita deteksi yuk uang ini apakah asli atau tidak. Ternyata uang 20.000 kita ini asli. Kita lanjut ke mesin penghitung uang koin. Mesin penghitung uang koin ini dulu dipakai untuk menghitung uang koin dalam jumlah besar. Fungsinya agar proses menghitung menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan manusia. Di sini juga terdapat mesin hitung manual dan mesin tik. Mesin hitung manual adalah alat bantu hitung yang pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia tanpa tenaga listrik atau komponen elektronik. Sedangkan mesin tik adalah alat mekanis atau elektronik dengan set tombol yang saat ditekan menggerakkan palu huruf untuk mencetak karakter pada kertas. Lanjut lagi kita melihat berangkas peninggalan Bank Mandiri. Nah, jadi ini kita turun dari tangga karena posisinya ada di bawah tanah. Nah, ini adalah tempat alur pengunjung. Nah, jadi ini adalah salah satu dari banyaknya berangkas-berangkas. Nah, di sana juga masih banyak berangkas lainnya. Di sini ada ruangan yang disebut adalah ruangan nasabah prioritas. Jadi, hanya nasabah tertentu yang bisa masuk ke ruangan ini. Nah, di sini juga masih terdapat berangkas. Lanjut, kita ke pintu ruangan yang kalau masuk ini ada ruangan datanya. Tunggu nanti ya, kita ke ruangan berikutnya. Kita review bentar yuk pintu ini. Di sini ada ruang kruis dengan pintu-pintu baja yang kokoh dan berat hingga 5 ton. Luas seluruh ruangan mencapai 924 meter. Di sini kita sudah memasuki ruang kruis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang kas dan juga barang-barang berharga milik nasabah seperti emas dan berlian. Dan ruangan ini dilengkapi dengan konstruksi baja yang sangat kuat, ketebalan dinding mencapai 100 cm. Di sini ada deposit
box kalau dikunci bukannya harus 2 kunci, tidak bisa hanya 1 kunci. Makanya ruangan ini dikatakan ruangan paling aktif bunyi. Dan di ruangan ini mempunyai 2000 logam. Di sini adalah ruang arsip. Kita sudah memasuki ruang hasanah untuk uang tunai. Dari hewan animal tahun 1975. Berharga di dalam ruangan ini tersimpan berbagai surat keterkaitan dalam Ruang transformasi di Museum Mandiri adalah imersiklum yang menyajikan pengalaman interaktif dengan teknologi. Ini terdapat isi dalam mesin bank Mandiri. Di sini ada berbagai koleksi ATM yang pernah dipakai oleh Bank Mandiri. Nah, anjungan tunai Mandiri atau ATM adalah mesin otomatis yang dimiliki oleh bank untuk mengeluarkan uang tunai dengan cara tertentu, yaitu seperti menekan tombol nomor, tabungan, atau menekan nomor kode sesuai dengan ketentuan pihak bank.
ini adalah kasir Cina bagian dalam. Dan ini penjelasan yang terakhir. Di sini ada taman dari Museum Mandiri yaitu bernama Taman Penjajahan. Taman ini bisa buat nongkrong dan lainnya. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman.